Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Tren mendiversifikasikan aset investasi ke mata uang kripto semakin meningkat. Semakin banyak milenial yang melek akan mata uang kripto dan mulai membeli banyak mata uang kripto. Dan tidak jarang pula banyak sekali milenial yang aset-asetnya didominasi oleh mata uang kripto. Sebelumnya kita sudah bahas nih mengenai jenis-jenis wallet yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan mata uang kripto. Di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana cara kita bisa menyimpan mata uang kripto ini dengan lebih aman. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar belum pernah menyimak episode mengenai dompet digital yang ada di mata uang kripto, saya sarankan nih Sobat Pintar ikuti dulu episode sebelumnya, baru ikuti episode hari ini, supaya Sobat Pintar tidak bingung nih konteksnya seperti apa. Nah, di episode hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengamankan dompet digital jenis cold wallet. Jadi Sobat Pintar bisa menjadi lebih aman dalam penyimpanan mata uang kriptonya. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum kita memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di setiap hari Kamisnya. Khusus segmen mata uang kripto, saya upload setiap Senin dan hari Kamis. Tujuannya agar Sobat Pintar bisa mendapatkan update terbarunya dan semakin cepat. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai jenis-jenis wallet yang ada. Jenis wallet yang ada hanya ada dua, yaitu hot wallet dan cold wallet. Di hari ini kita akan bahas dan fokus hanya ke bagian yang cold wallet. Kita akan coba bahas bagian hot wallet nantinya, tapi itu bukan menjadi prioritas karena kita ingin memprioritaskan Sobat Pintar untuk menyimpan secara pribadi dan secara mandiri. Karena penyimpanan secara mandiri adalah penyimpanan yang jauh lebih baik dan jauh lebih aman pula. Ketika kita ingin menggunakan cold wallet, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yang ada di dalam cold wallet ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah public address, yaitu alamat publik. Yang kedua adalah private key ataupun istilah lain adalah seed phrase ataupun istilah lainnya adalah mnemonic phrase, yang mana saya akan jelaskan satu persatu nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah open source. Yang keempat adalah apakah ada konglomerat ataupun pihak tertentu yang menguasai dari wallet ini. Menguasai wallet ini dalam artian menguasai pengembangan dari wallet ini. Saya akan coba jelaskan satu persatu secara sesederhana mungkin yang mana agar Sobat Pintar bisa lebih mengerti. Saya juga akan memberikan contoh dari software wallet yang saya gunakan sendiri agar Sobat Pintar bisa menjadi lebih mengerti. Jadi untuk mendemonstrasikan apa yang ingin saya jelaskan hari ini, saya akan menjelaskannya dengan software wallet agar Sobat Pintar bisa menjadi lebih visual ketika melihat walletnya sendiri. Hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum Sobat Pintar mengikuti ini langkah demi langkah adalah Sobat Pintar bisa mengunduh dari software wallet ini ke handphone Sobat Pintar. Jadi Sobat Pintar bisa ikuti langkah demi langkah. Atau kalau misal Sobat Pintar sedang menggunakan komputer, Sobat Pintar bisa mendownload MetaMask ataupun Exodus di komputer Sobat Pintar. Kemudian saya akan pandu langkah demi langkahnya sesederhana mungkin. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai public address. Public address ini sesuai namanya adalah alamat publik. Artinya alamat ini kita boleh kasih siapapun ketika kita hendak menerima mata uang kripto dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Misalnya nih kita kirim dari bursa kripto ke diri sendiri, kita pakainya public address. Public address itu kira-kira seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya Sobat Pintar nih kira-kira sudah punya walletnya sendiri, Sobat Pintar bisa langsung ke aplikasinya. Kemudian Sobat Pintar tinggal tekan tombol add a wallet. Tinggal pencet add now. Kemudian Sobat Pintar bisa kasih namanya. Kemudian di sini misalnya kita buat Bitcoin. Kita tinggal pencet create. Nah, inilah yang namanya private key. Private key ataupun seed phrase ataupun mnemonic phrase. Ini tidak boleh dikasih lihat ke orang karena ini adalah untuk kita pribadi. Ingat, ini adalah untuk pribadi sesuai namanya private key, kunci pribadi. Setelah kita punya seed phrase ini, yang kita lakukan sebenarnya yang paling baik adalah dicatat. Jadi kita catat satu persatu
di secari kertas ataupun kita catat di Microsoft Word, Google Docs, dan sebagainya. Setelah kita catat, kita cetak, kemudian kita laminatingkan. Karena itu yang paling penting. Kalau kita setelah catat, kita simpan secara online ya sama aja, namanya kuncinya di online. Kalau misalnya akun online kita diretas, ya habis. Makanya yang paling aman adalah dicatat, ataupun kalau misalnya setelah diketik, dicetak, filenya dihapus. Itu yang paling baik. Setelah selesai, kita tinggal pencet OK, I wrote down. Maka kita sudah punya walletnya nih. Setelah punya walletnya, tinggal kita buka walletnya. Nah, kemudian ini akan mengunduh transaksi kita kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada ya sudah kosong. Kalau kita misalnya ingin menerima pengiriman, maka yang kita pencet adalah receive. Nah, di sini ada nih dikasih peringatan apakah kita sudah menyimpan private key yang tadi. Kalau misalnya kita sudah menyimpan private key kita yang tadi, baru kita boleh lanjutkan. Karena kalau misalnya kita belum menyimpan, lalu kita lanjutkan, kemudian amit-amit nih ceritanya, handphone kita hilang. Maka ya mata uang kripto kita juga ikut gitu loh. Maka yang paling baik adalah kita pastikan sudah menyimpannya. Kalau sudah, yes I have. Kemudian kita bisa lihat nih, ini adalah QR code-nya. Kemudian di bawahnya ini ada alamatnya nih, yang BC1 sekian-sekian. Nah, ini adalah alamat Bitcoin address yang sudah pakai teknologi yang terbaru, yaitu SegWit, yang akan saya bahas tentunya di episode berikutnya. Jadi Sobat Pintar, ingat di subscribe, di like episode ini supaya muncul di halaman pertama dari YouTube Sobat Pintar. Setelah dapat alamat ini, Sobat Pintar tinggal tempelkan atau di paste ke bagian withdrawal ataupun penarikan di exchange Sobat Pintar. Setelah itu yang kita tunggu berikutnya adalah tinggal tunggu transaksinya masuk dan terkonfirmasi. Nah, kalau misalnya nih Sobat Pintar ingin kirim QR code-nya dengan jumlah tertentu yang sudah kita tentukan, maka kita boleh pencet receive with amount. Kita masukkan misalnya 1 BTC. Wih, banyak ya. Kemudian kita bisa create dan kita share yang ini. Karena setelah kita mendapatkan QR code yang ini, yang sudah ada angkanya, dan orang lain scan QR code ini, maka orang lain tersebut akan langsung nampak nominalnya dan bisa mengirimkannya dengan lebih mudah lagi. Cara kirim ke orang lainnya juga sangat mudah sebenarnya. Tinggal pencet share, tinggal pilih mau dikirim kemana. Jadi bercerita soal public address, ya sudah gampang sekali. Ini adalah public address. Yang mana kalau orang lain mendapatkan alamat ini, tentunya orang lain tersebut tidak bisa meretas dari Bitcoin yang kita punya ataupun mata uang kripto yang kita punya. Yang bahaya adalah kita mengekspos private key yang kita miliki tadi. Kemudian hal ketiga yang perlu diperiksa adalah apakah dompet digital yang kita gunakan adalah dompet digital yang open source. Artinya bahasa programnya dipublish secara publik, yang mana bisa dibaca oleh para programmer yang mengerti apakah kode-kodenya ada yang berpotensi meretas dari private key kita ini. Perlu diingat bahwa seluruh informasi yang kita masukkan, yang mana adalah private key tadi, itu hanya disimpan di dalam handphone kita. Artinya tidak ada customer service yang bisa membantu kita. Ya kan lucu aja kan, kita punya brankas nih. Brankas kita kira-kira kuncinya hilang nih. Kan gak mungkin kita nanya ke tetangga sebelah atau nanya ke customer service di bank-bank yang kita punya gitu loh. Yang pastinya kan kita simpan sendiri. Ya tanggung jawab kita sendiri. Makanya sangat penting untuk disimpan yang namanya private key yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah pastikan bahwa tidak ada konglomerat ataupun tidak ada pihak tertentu yang menguasai pembangunan ataupun pembuatan ataupun pengembangan dari dompet digital yang kita gunakan. Contohnya seperti apa? Jadi ada beberapa wallet seperti Trust Wallet dan SafePol yang sudah diakuisisi oleh Binance. Binance adalah salah satu perusahaan yang cukup besar dan menurut saya sudah terlalu besar, bahkan sudah saya katakan sebagai konglomerasi. Yang mana kalau misalnya nih ada konglomerat yang menguasai wallet-wallet ini, maka wallet-wallet demikian cenderung agak kurang aman. Karena biasanya kalau sudah diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan demikian, maka bisa dikatakan bahwa dompet-dompet digital ini bisa aja ada konflik kepentingan. Yang mana kita nggak tahu sih kapan aja itu bisa terjadi. Maka alangkah lebih baik kita hindari dompet-dompet yang begituan. Alangkah lebih baiknya kita tetap menggunakan dompet yang open source. Kalau misalnya nih Sobat Pintar ingin tahu lebih banyak soal dompet digital,
Sobat Pintar tinggal gabung ke grup Telegramnya. Linknya sudah saya letak di kolom deskripsi. Jadi Sobat Pintar bisa masuk ke grup Telegram yang saya punya. Lalu cara simpannya yang paling aman itu seperti apa, Chris? Nah, ini kita baru ke cara penyimpanannya step by step, langkah demi langkah, yang mana agar Sobat Pintar mengerti lebih jelas seperti apa nih. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah setelah kita menggunakan yang namanya software wallet tadi, kita sudah buat dompet digital yang baru tadi, kita akan dapatkan private key, seed phrase, ataupun mnemonic phrase. Yang tadi modelnya adalah mnemonic phrase, yang ada QR code-nya itu adalah private key-nya kita. Baik mau dicatat tangan, ataupun mau diketik dulu lalu dicetak, terserah, tinggal dipilih. Tapi pastikan tidak ada jejak digitalnya. Setelah kita cetak, pastikan kita laminating supaya nggak rusak. Dan buat beberapa rangkap. Jangan buat hanya satu kemudian hilang, ya sudah nggak ada lagi. Buat beberapa rangkap, disimpan di beberapa brankas yang berbeda-beda. Tujuan utamanya kita menyimpan secara tradisional ini adalah agar informasinya tidak berada di dalam jaringan. Karena kalau di dalam jaringan berpotensi diretas ataupun dihack. Setelah kita catat mnemonic phrase kita ataupun private key kita, maka yang selanjutnya bisa dilakukan adalah pengiriman dari bursa kripto ke dompet pribadi kita. Pengiriman dari bursa ke dompet pribadi ini menurut saya sangat subjektif, karena menurut setiap orang angka besar dan angka kecil itu beda-beda. Ada yang mungkin menganggap 10 juta itu udah besar, ada yang mungkin menganggap 100 juta baru besar, ataupun mungkin ada yang menganggap 1 miliar baru dianggap besar. Jadi setiap orang beda-beda. Setelah kita anggap yang kita simpan di dalam bursa cukup besar, baru kita tarik, kita pindah ke private wallet kita. Mengapa demikian? Mengapa nggak setiap kita transaksi kita kirim balik? Karena biasanya biaya penarikan bisa saya katakan cukup mahal. Rata-rata sekitar 200 hingga 500 ribuan. Sebagai contoh aja nih, ada beberapa bursa di Indonesia yang menerapkan biaya penarikan Bitcoin sebanyak 50.000 Satoshi atau istilah lainnya 0,0005 BTC. Sehingga biaya ini bisa dibilang cenderung cukup mahal dan membuat banyak orang agak enggan nih untuk mengirim keluar dari bursa itu. Maka kalau memang kita tujuannya untuk menyimpan jangka panjang, tunggu agak banyak baru kita pindahkan ke private wallet kita. Kalau memang tujuannya untuk berdagang jangka pendek, ya sudah simpan di dalam exchange saja ataupun simpan di dalam bursa saja. Nah, setelah dikirim ke dalam wallet kita, maka bisa saya katakan wallet kita sudah cukup aman. Lalu gimana kalau mau mengamankannya lagi? Maka ada cara lain. Misalnya kita ke Blue Wallet untuk Bitcoin. Lalu setelah mengirimkan mata uang kripto kita ini ke dalam wallet pribadi kita ataupun dompet pribadi kita, ada nggak cara untuk mengamankannya lebih? Sebenarnya jawabannya ada. Jadi kita harus berusaha lebih ekstra untuk mengamankannya agar dompet digital kita juga aman. Salah satu contohnya adalah mungkin kalau untuk pengguna Blue Wallet, kita bisa ke settings, kemudian masuk ke bagian security, dan kemudian pilih use biometric. Use biometric ini menggunakan sidik jari ataupun menggunakan Face ID kalau untuk penggunaan iPhone. Dan kalau misalnya nih ingin keamanan lebih jauh, masukkan encrypted dan password protected. Maksudnya apa? Kalau misalnya nih handphone kita nih diretas, maka peretas akan sangat susah sekali untuk mengakses informasi kita. Namun kalau mungkin Sobat Pintar ingin jauh lebih aman lagi, ya hapus saja aplikasinya. Kan yang penting seed phrase tadi sudah disimpan. Seed phrase tadi kalau udah disimpan, private key-nya udah disimpan, mnemonic phrase-nya udah disimpan, ya sudah aman. Kalau belum disimpan, ini yang jadi masalah. Setelah kita amankan secara ganda, ada beberapa kiat lagi agar kita bisa menambah lagi keamanannya. Salah satunya adalah ada beberapa fitur di Android yang bisa membuat aplikasi kita ini terkunci. Jadi ketika kita buka aplikasi, wajib pakai kunci lagi. Ataupun aplikasi ini disembunyikan. Jadi ada disembunyikan, ada kasih kunci tambahan lagi. Kemudian untuk membuka handphone kita, pastikan kita juga selalu kunci. Misalnya pakai sidik jari, pakai Face ID, pakai kode, dan sebagainya. Jadi intinya tetap kita usahakan supaya aman dan susah diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi untuk menyimpulkan, ketika kita memiliki satu dompet digital, ada 4 hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah public address, yaitu alamat publik
yang boleh kita bagikan ke orang lain. Yang kedua adalah private key ataupun seed phrase ataupun mnemonic phrase, yang mana ini wajib kita amankan sesuai namanya, kunci pribadi. Yang ketiga adalah pastikan dompet digital yang kita gunakan adalah dompet digital yang open source, alias bahasa programnya itu dirilis ke publik supaya orang-orang yang ngerti bisa membacanya dan memastikan bahwa aplikasi ini aman. Dan yang terakhir, pastikan dompet digital ini tidak dikuasai oleh satu konglomerat ataupun satu perusahaan besar, karena biasanya bisa ada konflik kepentingan di dalamnya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita hendak mengamankan mata uang kripto kita adalah, yang pertama, pastikan kita memiliki cold wallet terlebih dahulu. Namun ya pastinya sebelum kita punya cold wallet, kita sudah pasti membeli mata uang kripto terlebih dahulu di exchange terdekat di Indonesia pastinya. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah pastikan kita sudah menyimpan private key, seed phrase ataupun mnemonic phrase tadi. Kita sudah amankan dalam bentuk yang offline, yang tidak terkoneksi oleh internet. Tujuannya agar lebih aman. Setelah kita sudah backup, langkah ketiga baru kirim dari bursa ke dompet pribadi kita. Tujuannya agar kita mengamankan dana kita dari exchange ini. Karena bagaimanapun ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk mengamankan uang kita. Dan yang keempat adalah menambahkan beberapa lapis keamanan, misalnya dari aplikasinya sendiri, kemudian dari Android-nya sendiri ataupun dari iOS-nya sendiri, lalu kemudian kunci handphonenya juga. Jadi pastikan beberapa lapis. Jadi itu saja episode hari ini mengenai cara mengamankan mata uang kripto kita. Semoga episode ini bermanfaat bagi Sobat Pintar. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.